Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Statistika Ekonomi. Ilmu statistika adalah bagian dari matematika. Tapi bedanya adalah di mana matematika adalah ilmu pasti, sedangkan statistika bukan sepenuhnya ilmu pasti. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa ketika kamu membuka YouTube, kamu akan temukan video-video yang sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian ketika kamu buka Facebook, akan muncul berita-berita atau iklan-iklan dari produk yang kamu minati. Padahal tanpa kamu sadari, YouTube atau Google telah mengindekskan produk-produk tersebut atau video tersebut sesuai dengan keinginan dari pelanggannya. Atau juga kamu pernah tahu, ketika kamu buka situs Shopee misalnya, kenapa di Shopee langsung menampilkan produk-produk yang pernah kamu buka dulu? Aneh bukan? Nah, itu semua adalah bagian kajian dari statistika, di mana statistika membaca perilaku dari usernya. Seperti contohnya adalah quick count. Quick count adalah salah satu keajaiban dalam ilmu pengetahuan. Mengapa begitu? Karena dengan adanya quick count, hasil sebuah pemilu suatu negara dapat diketahui hanya 1 jam setelah pemilu itu selesai. Sangat berbeda dengan metode manual yang membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Hasil quick count sangat akurat, bahkan hampir tak terbantahkan lagi kebenarannya. Itulah salah satu keajaiban dari statistika. Dalam semester ini kita akan belajar bagaimana sebuah data muncul dari peristiwa-peristiwa lampau atau peristiwa saat ini. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan data, memanipulasi data untuk kepentingan umat manusia. Mari kita lihat silabus. Oke. Lalu apa pengertian statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengorganisasikan data, mengolah data, dan menyajikan data, sehingga menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, dalam ilmu statistika nanti secara umum dibagi dua. Ada yang disebut dengan statistika deskriptif dan ada yang disebut dengan statistika inferensia. Dalam statistika deskriptif, kita hanya belajar bagaimana cara mengumpulkan data, mengorganisasikan data, dan menyajikan data. Sedangkan dalam statistika inferensia, kita akan belajar bagaimana menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah kita kumpulkan. Nah, ketika kita mengumpulkan data, nantinya kita harus mengenal jenis-jenis data. Berdasarkan sumbernya, ada 2 jenis data. Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua. Contohnya, data primer itu misalnya kita melakukan wawancara sebuah perusahaan. Data hasil wawancara kita pada sebuah perusahaan itu disebut dengan data primer. Contoh data sekunder adalah misalnya kita mengambil sebuah berita dari internet. Nah, berita tersebut merupakan contoh sumber data sekunder. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data itu ada data yang berjenis cross-section dan ada data yang berjenis time series. Data cross-section adalah data yang diambil di satu waktu yang sama. Misalnya, saya melakukan survei pada mahasiswa Bina Karya di hari Rabu. Nah, ketika datanya saya ambil di satu hari yang sama, maka data tersebut adalah data cross-section. Tapi jika data tersebut saya ambil dalam jangka waktu yang sama, misalnya saya ambil dalam jangka waktu harian atau mingguan, atau bulanan, atau bahkan tahunan, maka data tersebut akan berubah menjadi data time series. Selanjutnya, data dapat dibedakan juga berdasarkan pendekatannya. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tak dapat diukur. Data yang tak dapat diukur ini dibagi lagi menjadi data nominal
dan data ordinal. Bedanya apa? Data nominal adalah data yang tak dapat diukur, diperoleh dari hasil kategorisasi, dan posisi datanya setara. Contohnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin tidak dapat diukur, bukan? Jenis kelamin kita kategorikan seseorang berjenis kelamin pria dan wanita, itu bukan hasil pengukuran, tapi hasil dari kategorisasi. Kemudian posisi datanya antara pria dan wanita setara, maka itu disebut dengan data nominal. Selanjutnya, jenis data kualitatif selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal sama dengan data nominal, sama-sama dari hasil kategorisasi, tidak dapat diukur. Perbedaannya adalah posisi datanya tidak setara. Contohnya, jika kita mengukur kepuasan pelanggan atas pelayanan sebuah toko. Ada pelanggan yang menjawab sangat puas, ada pelanggan yang menjawab puas, ada pelanggan yang menjawab kurang puas. Nah, masing-masing jawaban itu tentu saja memiliki strata, sehingga posisinya tidak setara. Maka contoh ini adalah contoh dari data ordinal. Selanjutnya, selain data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif tidak dapat diukur, maka kebalikannya, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur, diperoleh dari hasil pengukuran. Data kuantitatif secara umum dibagi dua. Ada data rasio dan ada data interval. Ada data interval dan ada data rasio. Data interval adalah data dari hasil pengukuran dengan tidak ada titik nol absolut. Sedangkan data rasio adalah data hasil pengukuran dengan adanya titik nol absolut. Apa titik nol absolut ini? Nah, dalam data interval contohnya adalah suhu. Ketika kita mengukur suhu udara dalam satuan derajat Celcius, suhu itu bisa 10 derajat Celcius, min 10 derajat Celcius, 1 derajat Celcius, min 1 derajat Celcius, atau 0 derajat Celcius. Apakah ketika suhunya 0 derajat Celcius artinya tidak ada suhu? Tetap ada, bukan? Hanya pengukurannya adalah 0 derajat Celcius. Artinya, dalam data interval, 0 itu masih memiliki arti. Sedangkan dalam data rasio, 0 itu artinya tidak ada. Misalnya, jumlah tabungan. Jumlah tabungan kalau 0 berarti tidak ada tabungan lagi. Jumlah paket kuota Anda, pulsa HP Anda. Kalau 0 artinya tidak ada lagi. Nah, selanjutnya, itulah yang akan kita bahas nanti, yang kita bahas di pertemuan pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Dedi Dwi Arseto. Saya Dedi Arseto. Pada pertemuan ini, pertemuan kedua, akan membahas materi tentang penyajian data. Nah, dalam materi ini, yang akan Anda pelajari adalah Anda harus mampu memecahkan permasalahan ekonomi menggunakan kandungan informasi data yang telah disajikan dengan baik. Kemudian selanjutnya menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk beberapa grafik, itu grafik poligon, histogram, OGIF, dan bentuk grafik lainnya. Di sini Anda bisa menggunakan alat bantu, menggunakan Microsoft Excel agar mempermudah Anda dalam menyajikan data yang telah disusun, yang telah Anda peroleh berdasarkan data perekonomian yang ada di lapangan. Pertemuan ketiga itu membahas tentang ukuran pemusatan. Pada pertemuan ketiga ini, Anda harus memahami makna yang terkandung dalam nilai ukuran pemusatan untuk persoalan manajemen dan bisnis. Kemudian menghitung ukuran pemusatan baik rata-rata, hitung median maupun modus untuk data berkelompok ataupun data tidak berkelompok. Dalam pertemuan ini Anda juga masih diperbolehkan atau dapat menggunakan piranti komputer Microsoft Excel untuk membantu Anda mempermudah menyusun data baik yang berkelompok ataupun tidak berkelompok.
Pada pertemuan keempat, kita akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga menggunakan media Zoom meeting. Pada pertemuan kelima, materi yang akan kita pahami adalah ukuran penyebaran, di mana Anda harus mampu menghitung ukuran penyebaran baik range, deviasi kuartil, varians, dan standar deviasi untuk data berkelompok dan tidak berkelompok. Pada pertemuan ini, kamu masih bisa menggunakan piranti Excel untuk menyesuaikan atau mempermudah Anda menyusun data yang telah Anda peroleh. Nah, pada pertemuan ke-6, materi yang akan kita bahas di sini adalah angka indeks. Nah, dalam angka indeks ini, kamu harus mampu memahami dan membedakan antara angka indeks sederhana dengan tertimbang. Dan bagaimana maknanya yang terkandung dalam angka indeks serta kegunaannya dalam perekonomian. Kemudian Anda harus mengetahui jenis-jenis angka indeks dan mengetahui masalah dalam penyusunan angka indeks. Pada pertemuan ke-7, kita akan mereview kembali materi pertemuan ke-5 dan ke-6 menggunakan media Zoom meeting. Pada Zoom meeting, Anda bisa melakukan sesi tanya jawab lebih, bertanya tentang materi-materi yang mungkin Anda kurang pahami, baik itu dari angka indeks ataupun ukuran penyebaran. Pada pertemuan ke-9, kita masuk dalam materi deret berkala dan peramalan. Di sini Anda harus mampu memahami, menganalisis tren variasi, musiman, siklus, serta manfaatnya untuk pengambilan keputusan dalam bidang perekonomian. Anda harus mampu mengerti, melakukan analisis tren dengan metode rata-rata linier, kuadratis, eksponensial. Kemudian Anda harus bisa melakukan analisis variasi musiman dengan metode rata-rata bergerak dan indeks musiman. Pada pertemuan ke-10, materi yang akan kita bahas di sini adalah konsep-konsep dasar probabilitas. Nah, di sini Anda harus bisa memahami apa itu maknanya probabilitas serta penyerapan dalam kehidupan. Nah, istilah dan pendekatan probabilitas klasik, relatif, dan subjektif. Memahami dan mampu menghitung probabilitas dengan teorema Bayes. Di sini Anda juga masih dapat menggunakan alat bantu atau Anda harus bisa menggunakan alat bantu Microsoft Excel agar mempermudah Anda dalam perhitungan penyusunan data-data yang telah Anda peroleh. Pada pertemuan ke-11, kita masuk ke dalam materi distribusi probabilitas discrete. Di sini probabilitas serta penyusunannya dan perbedaan antara distribusi, discrete, dan continue. Kemudian menghitung rata-rata hitung varians, standar deviasi dari suatu distribusi probabilitas. Untuk memahami karakteristik, Anda harus bisa melakukan perhitungan probabilitas dengan menggunakan distribusi binomial dalam pertemuan dengan materi distribusi probabilitas discrete. Selanjutnya pada pertemuan ke-12, kita menggunakan media Zoom meeting untuk mereview materi yang telah kita pelajari pada pertemuan ke-9, 10, dan 11. Kamu juga bisa bertanya lebih jauh pada Zoom meeting untuk materi-materi yang telah kita pelajari. Kita masuk ke dalam pertemuan 13. Nah, ke-13 ini adalah distribusi probabilitas normal. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan membahasnya dalam 2 sesi.
Sesi pertama, Anda harus memahami karakteristik distribusi probabilitas normal, kemudian memahami distribusi normal standar. Pada pertemuan ke-14 kita bisa masuk ke dalam penerapan distribusi normal standar dan bentuk kurva normal binomialnya. Nah, dalam pertemuan ini kita masih menggunakan piranti Microsoft Excel pada komputer ataupun laptop Anda agar mempermudah pembelajaran dalam mata kuliah ini. Kita masuk ke pertemuan 14, yaitu materi terakhir dengan judul teori keputusan, di mana teori ini kamu harus bisa memahami teori pengambilan keputusan serta elemen-elemennya, kemudian memahami pengambilan keputusan dan risiko, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, itulah 14 pertemuan materi yang akan kita pelajari, baik itu secara dari video yang telah saya berikan ataupun Pak Didi sediakan. Juga kita akan memasuki sesi Zoom meeting pada setiap review materi, baik itu 2 materi ataupun 3 materi berdasarkan RPS yang telah dibuat. Terima kasih atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.